A few moments later. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan Allah anugerah yang berupa dipertemukan kita dalam satu majelis taklim muta'alim yang untuk malam hari ini kita akan membahas terkait pohon yang ada di dalam hati, yang pohon itu akan menjerumuskan ruhaniyah atau hati seluruh manusia. Lah pohon ini Allah sampaikan dalam satu ayat, wala taqraba hadhihi syajarah. Asyajarah di sini bercokol di dalam hati kita manusia. Jikalau pohon ini subur akan berbuah dan buahnya itu akan menjerumuskan hati kita umat manusia untuk melalaikan Allah. Pohon apakah itu? Ini nanti kita bahas bersama. Cuman akibat daripada pohon itu subur terus berbuah, kita makan, akibatnya ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Tolong dibuka dalam surah Ibrahim ayat 3. Akibat kita itu memakan buah dari pohon itu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Perlu diketahui sebelum kami masuk dalam pembahasan materi, perlu diketahui bahwasanya kita disebut umat manusia atau al-insan. Kita diciptakan Allah dari beberapa unsur. Pertama unsur jasmani, kedua unsur rohani. Apa makanannya unsur jasmani itu tidak sama dengan apa yang dimakan unsur rohani. Ini kedah kita fahami dulu. Ternyata disebut manusia atau insanul kamil, kita Allah ciptakan jasmani dari tanah, nanti akan kembali ke tanah. Ruhaniyah kita dari Allah lewat Nur Muhammad nanti akan kembali ketika meninggal itu kembali kepada Allah. Wa ilaina turja'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu, inilah manusia. Allah juga membekali jasmaniah kita supaya apa yang didapatkan, yang dibutuhkan jasmaniah itu sesuai dengan hukum-hukum agama. Maka Allah mengutus Rasulullah Muhammad itu membawa ilmu syariah. Dengan ilmu syariah ini akan mendidik jasmaniah kita supaya meninggalkan larangan, menjalankan perintah. Tapi saya tidak membahas kebutuhan jasmaniah. Betul. Aturan-aturan di dalam jasmaniah enggak, tapi lebih
Fokus kami malam hari ini akan membahas apa yang dibutuhkan ruhaniyah ini. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Apa? Allah juga mengutus utusannya Muhammad, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, untuk mendidik ruhaniyah sampean kali kula supaya bisa kenal wa ilaihi al-wasilata, biar jenengan bisa mendekat dan bertemu Allah. Maka Rasulullah ini diturunkan dengan membawa hidayah dan dinul haq atau dinut tauhid. Inilah belajar ruhaniyah itu. Sebab membuka dengan pengajaran inilah ruhaniyah sampai nanti akan mengerti, akan paham mana mestinya yang dibutuhkan ruhaniyah ini. Tidak sama dengan apa yang dibutuhkan jasmaninya. Niki sebagai dasar mawon untuk membuka pemahaman kita dalam surah Ibrahim ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Niki apabila pohon yang dimaksud Allah disebut pohon basariyah ini dalam hati kita subur, siapapun kita, hati manakala memakan buahnya itu, pertama yastahibbunal hayatad dunya, condongnya ruhaniyah kita itu mesti imannya terhadap makhluk lewat kesenangan yang bersifatkan duniawi ya. Kalau manusia sudah jatuh di dalam yastahibbunal hayatad dunya, pasti siapapun kita akan selalu bersukaria hati, bukan jasmani loh, hati atau ruhaniyah, bercinta, beriman terhadap kesenangan-kesenangan dunia. Yang di dalam kesenangan dunia adalah minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah, karwa, anak, dunya brono. Sehingga Allah katakan alhaakumut takasur. Jikalau hati seseorang sudah jatuh di dalam kesenangan kehidupan dunia, saya ulangi, bukan jasmani tapi rohani, maka dia akan lalai terhadap Allah, selalu lalai. Hal ini lebih ekstrimnya hatta zurtumul maqabir, sampai mati. Na'udzubillah. Bahayanya yastahibbunal hayatad dunya di dalam ruhaniyah kita itu, Pak, itu akan menjadikan hati yang buta kepada Allah. Secara otomatis dalam hati kita tidak terasa kalau kita telah berbuat yang dilarang oleh Allah. Apa? Ya bunayya la tusyrik billah. Jatuhnya hati ini syirik pada Allah.
Menyekutukanlah kita terhadap Allah dengan yang lain. Buktinya mana? Kalau seseorang sudah jatuh di dalam kesenangan terhadap duniawiyah, maka jatuhnya iman sampai kali kulo tidak pada Allahnya, tapi terhadap makhluk yang disebut kesenangan dunia. Satu contoh, sampai niku duweni mbah-mbahan, ngerti mbah-mbahan? Punya mbah-mbahan. Mbah-mbahan sampai niku satri sakti Mandraguna. Wis tah. Ucap saucap mesti mandi. Apa perkara yang akan Allah turunkan itu dia dikasih tahu oleh Allah. Sehingga masalah nasib yang akan kita lakukan beliau tahu. Padahal semua ini masih dalam kategori di zona mukasyafah. Akhirnya sampai jatuhi iman penghambaan terhadap sinten. Yang mbah-mbahan tadi. Nggak mampu hati sampai ini melihat Allah yang menguasai terhadap mbah-mbahan, mboten mampu, tidak mampu kita. Karena apa? Karena ketika saat Rasulullah membahaskan tentang dinu tauhid, sawaun alihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun, kita tetap tidak percaya. Dinasehati lewat Quran tentang dinu tauhid atau tidak dinasehati, tetap hati yang seperti ini la yu'minun, tidak percaya. Akhirnya jatuhnya hati kita hanya pada iman selain wujud Allah. Sehingga kita akan meyakini bahwasanya yang merubah bisa merubah nasib, yang memberikan tahu jenengan iki apa yang akan terjadi, mbah-mbahan tadi. Tidak bisa Pak kita menerobos hidup sejati di dalam simbah tadi. Gak bisa. Akhirnya hati ini jatuhnya di makhluk. Inilah fakta dan kenyataan. Siapapun kita, kalau terjerat dengan yastahibbunal hayatad dunya, pasti seperti itu. Bapak Ibu, di belakang itu semua secara proses nafsu itu memang membuat kesempatan lewat kesenangan kehidupan dunia ini untuk menjerat kita. Hati maksudnya bukan jasmani. Kalau jasmani wajib Pak jenengan iki untuk mencari dunia, kebutuhan jasmani. Wala tansa nasibaka minad dunya. Allah katakan dalam surat Al-Qasas ayat 77, jangan kau tinggalkan apa kebutuhan dunia. Jangan kau lupakan bagiamu di dunia. Loh, ini berarti kita kerja tetap kerja. Sesuai dengan porsi jenengan kerja di mana. Artinya lewat ayat ini Allah tidak melarang terhadap hambanya bila mana kepingin dunianya mewah kerja. Jasmani loh Pak ya. Jasmani. Silakan. Wajib orang itu kerja. Karena jasmaniah yang dibutuhkan itu adalah makanan. Dan makanan itu bisa kita beli karena kita dapat uang sebab
oke. Jabatan apapun, setinggi apapun, monggo. Tapi yang tidak boleh adalah melampaui batas. Mana yang dimaksud melampaui batas? Ruhaniyah jenengan. Sebab ruhaniyah itu ya tidak makan nasi, tidak minum air, sandang papan pangan, ruhaniyah gak butuh. 3 hal ini yang dibutuhkan jasmani. Ruhaniyah itu yang dibutuhkan adalah ilmu, amal, istiqomah. 3 hal inilah yang disebut takwa, sehingga dengan takwa inilah ruhaniyah wa ilaihi alwasilata, bisa mendekat pada Allah dan bertemu Allah lewat wasilah jalan sing sampean kali kula lampahi tadi secara fisik. Apa? Termasuk kerja, termasuk makan. Itu ibadah-ibadah yang tidak murni. Lah, sedangkan ada ibadah yang murni, sholat, zakat, poso, haji, maca Quran, terus pengajian ngeten niki murni. Sehingga sarannya, gunakanlah segala ibadah itu untuk munajat, mendekatkan diri wa ilaihi, untuk bertemu Allah. Dan inilah modalnya hanya 3 Pak. Ilmu, amal, istiqomah. Ilmu maksudnya adalah ilmu tauhid. Bagaimana caranya kita mengesahkan Allah ketika sholat, zakat, poso, haji, atau ibadah-ibadah yang tidak murni. Ketika kita kerja, bagaimana kita bisa mengesahkan Allah? Paling mudah itu gini. Kita sejak kecil kan sudah sering dalil. La haula wa la quwata illa billah. Lah ngoten nggih kacilik dalile. Kita makhluk ini Pak, kudu paham maksudnya la haula. Kita makhluk ini Bapak Ibu tidak bisa, tidak punya daya upaya untuk melakukan apapun dan memiliki apapun. Wala quwata, dan kekuatan apapun tidak bisa. Laksana kita itu makhluk manusia, laksana seperti patung sing ora ono roe. Meneng. Lu gak iso obah, kok iso omong, kok iso mendengar, kok iso berjalan, kok iso bernafas. Semua itu jawabannya illa billah. Sumber yang menjadikan jenengan bisa berkumpul di sini, sumbernya dari Allah. Lah wujude Allah yaiku urip sing wonten lebet lan wonten jawi jenengan. Iku. Jenengan kudu paham tentang ilmu niki. Makanya didatangkan ilmu tauhid untuk mengesahkan Allah. Mengesahkan itu apa? Ngijenke Gusti Allah sing nguasai. Berarti kita makhluk tidak boleh di dalam hati ada iman, ada rasa yang melakukan itu kita. Tidak boleh. Nggak boleh di dalam hati jenengan itu satu rasa muncul kalau kita yang bisa melakukan. Nggak boleh. Kita harus justru mengakui diri kita itu laksana wayang kulit. Seperti patung tidak bisa apa-apa. Lah, andai kata bisa apa-apa itu illa billah, sumbernya bisa apa-apa dari hidup nyatane sejati dalam diri jenengan.
Paham Pak nggih? Pun. Qur'ane niku hadise, Qur'ane Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kita sebagai manusia makhluk, wa malan opo tak maluna kang agawe sapa makhluk. Berarti muncule kegawe, pekerjaan, gerakan apapun itu sumbere sangka urip.